Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu berkuasa atas kami, memimpin kami dalam merenungkan firman-Mu, ya Allah. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Nang sahat di hadohungon dohot haubanon, sayunang tadikon au ali de bata, paima hubaritahon tangammu tu na pinopar, hagogo ommu tu saluhut akka naro sogot. Capailah tujuan hidupmu sesuai kehendak Allah. Di dalam doa, hal yang ada di dalamnya selain ucapan syukur juga ada permohonan. Kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, apa yang kita harapkan dari Tuhan, sehingga Tuhan menganugerahkannya bagi kita. Kita hanya dapat memohon, meminta kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, dan sesuai dengan caranya Tuhan. Dalam doa kita memohon dengan iman, kepercayaan. Itulah yang dapat kita lakukan. Kalau untuk jawaban dari doa atau permohonan atau seruan kita itu adalah bagiannya Tuhan. Dan cara Tuhan menjawab tidak selalu sesuai dengan jalan pikiran kita. Dia punya cara tersendiri untuk menjawab setiap permohonan kita. Sebagaimana dalam renungan kita ini, pemazmur memohon doa perlindungan di masa tua. Dalam doa permohonan akan pertolongan Tuhan dan perlindungannya selalu mencakup pernyataan iman dan pujian. Pemazmur memohon kepada Allah supaya sepanjang hidupnya Allah tetap tinggal di dalamnya, supaya Allah tidak meninggalkannya. Artinya pemazmur memiliki iman bahwa dia akan memiliki dan akan dianugerahi oleh Allah dengan umur panjang. Ini merupakan ungkapan iman di balik permohonan yang disampaikan oleh pemazmur. Dia tidak skeptis, tidak pesimis, sebab harapan akan umur panjang akan memberi semangat dan kekuatan kepadanya untuk menjalani hari-harinya. Kemudian harapan dan iman akan anugerah umur panjang yang akan Tuhan anugerahkan itu, pemazmur sendiri hendak mengisinya dengan hal yang berguna. Tidak hanya sekedar berumur panjang, namun tidak memiliki arti. Pemazmur percaya bahwa umur panjang akan Tuhan anugerahkan dengan permohonan agar Tuhan tidak meninggalkannya, agar Tuhan tetap tinggal di dalamnya, untuk tujuan supaya dia dapat memberitakan segala perbuatan besar Allah di masa lalu kepada semua keturunannya yang sudah ada dan yang akan datang. Tujuan hidupnya sangatlah mulia. Tidak hanya ingin mewartakan kebesarannya atau pencapaian-pencapaian yang dicapainya selama hidupnya, namun tujuan hidupnya, pemazmur katakan, dan tujuan dari permohonannya kepada Allah adalah agar dia mampu untuk memberitakan kuasa dan keperkasaan Tuhan kepada keturunannya. Hal ini kemungkinan seperti orang Israel yang keluar dari Mesir dan menyaksikan segala perbuatan tangan Tuhan. Mulai mereka berangkat atau mulai mereka di Mesir, keluar dari Mesir, perjalanan di padang gurun, hingga mereka dapat memasuki tanah perjanjian. Semua itu adalah karena kuasa dan keperkasaan Tuhan. Dan semua berita ini dapat bertahan adalah karena para orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyampaikannya kepada keturunannya di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 7.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi kita. Kesadaran akan ketergantungan dan penyertaan Tuhan agar dapat melakukan tanggung jawab inilah, maka kita mempercayakan akan penyertaan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dalam hidup ini, seberapapun usia yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sebab hanya Tuhan yang memiliki waktu kita ini. Iman kita dan harapan kita adalah bahwa Tuhan menganugerahkan waktu kepada kita untuk kita melakukan sesuatu yang berguna sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal yang utama bagi kita adalah mewartakan, memberitakan kuasa dan keperkasaan Tuhan melalui pengalaman hidup kita kepada keturunan, kepada sesama, kepada siapapun yang ada bersama dengan kita. Mari pergunakan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk memberitakan kuasa dan keperkasaannya. Yang sering terjadi adalah kita yang pergi meninggalkan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri. Jika itu sedang terjadi dalam hidup kita, maka kembalilah kepada Tuhan. Dia dengan sabar menunggu kita dan menyambut kedatangan kita kepadanya. Capailah tujuan hidupmu sesuai dengan rancangan Sang Pencipta itu. Dan percayalah, Tuhan selalu menyertai kita. Hingga akhir zaman, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita dan Dia selalu memakai kita sebagai alatnya untuk mewartakan, memberitakan keperkasaan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami di sepanjang hidup kami merasakan Tuhan senantiasa bersama dengan kami, menyertai kami, dan pakai hidup kami Tuhan untuk memberitakan kuasa-Mu, keperkasaan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keturunan kami juga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.